Berkaenim Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkaenim Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkaenim Raya, dengar dan rasakan. Pojok pedikit, ngobrol santai tapi mentercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Reverse Riani Universe. Saya Riani Raiba. Saya Rifta Riani. Mbak Revi. Ya. Hari ini beda banget ya Mbak Revi ya. Iya. Suasananya benar-benar menyegarkan mata. Di mana nih kita Mbak? Kita lagi berada di salah satu desa, namanya Desa Kota Padang. Betul. Desa ini terletak di Kecamatan Semendodara Tengah, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Masya Allah luar biasa sekali Mbak biasa Revi. ya. Iya. Hari ini pastinya seperti biasa kita kedatangan seseorang. Beliau ini adalah sosok di balik Villa Mandi Angin, dan juga pastinya beliau ini adalah pengelola kopi yang berkualitas tinggi. Tentunya ya. Mbak Revi. Iya. Hari ini kita akan banyak sekali pembahasan, baik itu pembahasan soal kopi, pembahasan soal Villa Mandi Angin itu, Iya. dan tentunya kita akan mengkupas tuntas semua perihal tentang Mandi siapa Angin. dia. Oh, siapa dia? Siapa dia? Langsung aja. Selamat datang. Selamat datang kakak. Kamu Niko. Ya, Masya Kak Allah. Niko ya. Apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Boleh kenalan Baik, dulu, kasih tahu sama Solo Iya, Podcast. sahabat podcast, sahabat Ripus yang ada di rumah, kenalan dulu sama kakak kita yang sukses ini. Tawa lagi dia. Astagfirullah, jahil lagi temen-temennya. Keren luar biasa. Luar biasa ya. Oke, saya Moniko, Mm, asal Desa Kota Padang, Semendodara Tengah. Iya. Sudah, itu aja. Iya. Iya. Kakak dikenal sebagai pengelola Kopi. Villa Mandi Angin. Iya. Nah, tepatnya ada di belakang kita ya pastinya Iya, Kakak ya. tempatnya ada di belakang kita Belakang. guys. Boleh di zoom ya di belakang kita. Itu adalah Villa Mandi Angin yang akan kita kenalkan, dan inilah pengelolanya. Iya. Sekaligus pengelola kopi. Iya, kopi Arabica. Ada kopi apa Robusta. aja Kak? Kita ada Robusta sama Arabica. Robusta dan Robusta Arabica. di Jadi mana? Ini Oh, sebelah kanan ya, sebelah kanan Robusta, Ya, itu sebelah kiri Arabica. Arabica. Wah, luar biasa guys. Jadi buat kalian yang mau order kopi Green Bean, bisa langsung hubungi Kak Niko. Kak Nanti- Niko, Moniko, punya nama panggilan langsung ya. Kakak Niko. kalau di Muara ini dipanggil Soang. Siapa? Soang. Soal Orang Muara ini pasti tahu nih Soang. ini ngapo deh jadi istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Kamu Niko, mau dipanggilnya apa? Kak Moniko apa Kak Niko? Atau Kak atau apa? Tadi Kak Koko. Soang. Soal Kak Niko ya. Kak Niko, kenapa sih memilih Desa guys. Kota Padang sebagai pusat Villa Mandi Angin ini, iya. dan tentunya pengelola kopi? Salah satunya yang paling utama sih lahan sendiri di sini. Masya Allah. Lahan sendiri. Yang kedua memang daerahnya bagus untuk nanam kopi, untuk hortikultura, untuk view wisata juga bagus. P2B juga ya. Perkarangan pangan bergizi. Ya. Kayak tadi ada Iya. daun bawang, Iya, tentunya. ada timun ya, Ada banyak timun, sini. ada kol, ada apa lagi tuh? Dan ini Cabai spesialnya banyak. lahan pribadi Cabai. ya. Ya, ini spesial lahan pribadi. Luar biasa sekali Luar ya. biasa. Bisnis yang sangat menjanjikan. Menjanjikan. Filosofi di balik nama Villa Mandi Angin apa sih Kak? Filosofinya dulu itu almarhum kakek saya. Oh ya. Yang pertama kali buka lahan sini, Iya. nunggu di sini. Ya lihat sendiri kan suasananya. Iya. Tiap hari itu diterpa angin. Iya. Mau pagi, siang, malam. Malam diterpa angin ya. Oh my Jadi itulah God. ada istilahnya mandi angin. Jangan Mandi lagi diterpa angin. badai ya. Iya. Kakak, selain pengelola villa, kakak juga mengelola kopi yang berkualitas. Bagaimana awal mula terjun ke dunia kopi? Apa yang membuat tertarik? Yang membuat tertarik itu tantangan. Oh, tantangan guys. Apa tuh Tantangan untuk tantangannya kalau mengolah boleh tahu? kopinya. Oh ya. Bagaimana kita membuat harga kopi itu naik Naik ya, bukan dengan turun ya. cuaca yang di sini Tidak menentu. dominan mendung. Oh, mendung ya. Luar biasa. Ya.
Mendung tanpa hujan. Nah, itu salah. mendung tanpa hujan. Kak Niko, sebagai pengelola kopi nih, Kak Niko kan pastinya juga kopi itu banyak sekali jenisnya. Kenapa memilih kopi dari desa Kota Padang yang menjadi karakter khasnya itu apa sih? Kalau masalah karakter khas itu tergantung dari mineral dalam tanah. Tapi yang pastinya Semendo ini memang udah diakui itu namanya MPIG. Masyarakat Peduli Indikasi Geografis. Udah diakui oleh dunia. Itu istilahnya wilayah yang bagus untuk penanaman kopi. Wow, luar biasa ya guys. Seperti tadi katanya tanahnya mengandung mineral yang Iya. sangat bagus. Iya, sangat tinggi juga. Sangat ya. tinggi. Kakak, apa kuliner jenis kuliner yang khas daerah sini? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Aku udah tahu namanya itu. Banyak fansnya ya kayaknya Banyak kakak ini versi. luar biasa sekali Banyak ya. versi. Boleh? Apa Mbak Repi? Makanan khas Apa ya? daerah Kota Desa Pati, Padang. Ati. Oh, Kota salah. Desa Padang. Salah. Desa Kalau Kota Padang. daerah Salah. makanan khas Mendosi apa itu yang warna putih itu? Lupa aku namanya itu ada. Kan ada olahan dari kayak beras itu. oh lemah. Bukan, itu bentuk kayak kue pukis. Gojek. Gunjing. 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 Nggak boleh saling gunjing sesama tetangga. Ah, itu apa gunjing itu. Oh beda ya. Menggunjing. Entah itu lumah. Rebutan. Sini dulu. Sama. Kak Niko, boleh kasih tahu nggak? Apa sih yang disajikan dari Villa Mandi Angin nih selain villanya pastinya? Kalau untuk kedepannya ya pastinya kita akan masalah perkebunan nanti ditanami stroberi. Oh, agrowisata Ya, kita nanti ngambil konsep agrowisata. Mm-mm. Ya pasti utamanya untuk wisata kopi. Iya betul-betul ya. Menu-menunya apa? Kalau menunya belum dibuat, ini untuk seadanya bakso. Bakso, Tapi emang yang Untuk berkuah-kuah makanan yang ya. daerah tinggi, yang berkuah-kuah. Mie instan, bakso, model pempek gorengan, bala-bala, pisang goreng, ubi goreng, dan semua jenis goreng-gorengan. Nah. Boleh Mbak Repi. Ya. Harapan ke depan untuk Villa Mandi Angin dan kopi yang dikelola apa tuh harapannya? Harapannya ya pasti minta sukses lah, untuk sukses. Sukses ya. Sukses. Bukan untuk saya sendiri, untuk masyarakat sekitar juga kalau bisa kembangkan juga. Iya. Iya Saling pastinya. rangkul satu Saling sama rangkul. lain ya, memajukan ekonomi. Ya. Ya seperti tadi pemberdayaan SDM-nya ya, Ya. pastinya di Desa Kota Padang. Kak Niko, ada momen paling berkesan nggak selama pengelolaan villa dan kopi nih? Momen berkesannya capek. Capek, apalagi tuh ada nggak momen yang paling diingat-ingat yang nggak bisa dilupa, misalnya jatuh, tikusruk, tisoredat gitu kan? Kalau nggak kejengkang gitu ya, apa ya bahasanya? enggak Cuman, ya. cuman Lagi kelelahan. ngelola kopi Momennya gitu. yang paling diingat capek ngelolanya. Iya ya. Ngurus. Terotak ya. Ya. Bagaimana caranya bisa menghasilkan kopi dengan kualitas yang sangat baik? Oke guys, boleh kalian zoom di belakang kita tuh ada pohon kopi ya. Pohon kopi ini Arabica ya kak? Ya, yang belakang ini Arabica ini. Itu kalau boleh tahu proses penanamannya seperti apa kak? Boleh diceritakan pengalamannya kepada teman-teman Readers? Untuk sistem penanamannya ini Bibitnya beli di mana? bibit beli di ini Bibit, bebek, Puslit. bobot. Apa tuh Puslit. Puslit? Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Oh di mana tuh Di letaknya? Jakarta. Oh di Jakarta. Pemesanan online. Oh ya, terus? Itu satu bijinya Rp900. Iya, satu biji ya itu ya. Satu biji itu. Mm-mm. Terus? Bukan bentuk udah bibit. Mm-mm. Terus Dijambang, masuk polybag. masuk Nah, polybag. saya sistem nanam pakai bedengan. Bedengan. Bedengan tuh apa? Pakai mulsa. Kita buat Oke. bedengan. Oh, mulsa. Bedengan Ah. kontrakan ya. Iya, Ya, kalau itu bahasa beda orang ya. kota bedengan itu kontrakan. Iya, Kalau di sini pakai untuk mulsa nanam. ya. Oh, Pakai iya, mulsa ya. Pakai mulsa. Mulsa. Nah, itu termasuk sistem nanam generasi milenial. Oh. Petani milenial. Kalau Petani Keren ya. milenial. Nggak ada Iya. ini sistem petani Gen Z? Gen Z. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Oh, belum ada. belum, ya? Petani belum. milenial. Nanti Gen Z sebenarnya belum. harus diciptakan deh. Iya. Nanti kakak yang menciptakan Ya. untuk Gen Z. generasi Gen Z ya. Terus proses dari musa itu dia tumbuh gitu ya. Ya, cuman Jadi di dalam cucunya. bedengan itu kita banyain di pupuk dasar. Pupuk dasar. Pupuk dasar. Terus setelah pupuk dasar Kita lubangin, Iya. lubang dalamnya itu 30 cm. 30 cm ya. Masukin lagi pupuk dasar ke dalam lubang itu. Oh ya, nggak kepanasan dia? Enggak. Oh, iya. Kan pupuk dasarnya kita olah dulu. Oh, diolah dulu. Diolah dulu. Terus
baru kita masukin bibit. Oh ya, terus Nah, dia fungsi mulsa itu itulah untuk jaga kelembapan tanah dengan gulma-gulma yang tumbuh. Oh ya. Jadi kita nggak perlu lagi pembersihan tiap bulan tuh enggak. Oh iya. Berarti Soalnya arabikanya agak rewel. oh agak iya. rewel Nggak ya, bisa agak susah dikontrol. ya. Cewek kayaknya ya. Ya, lebih dari cewek nakal itu. ya, nakal ya. Kalau masih kecil nggak bisa pakai ini herbisida. Oh. pakai Jadi apa harus tuh? manual. Harus manual. Jadi ngakalinya pakai mulsa. Pakai Oh, iya. mulsa ya Mbak, bukan Ya. pulsa Pulsa ya. Mulsa. Bukan pulsa. Mulsa, ada L-nya, ntar pulsa. Terus ada Itu mulsa jarak, lagi. jarak dari nanam, kalau boleh tahu jarak dari nanam ke proses panen tuh berapa lama tuh? Tergantung perawatan. Kalau aku ini di 2 tahun. Oh, Pas 2 tahun. 2 tahun udah Pas bisa 2 tahun menghasilkan dari Arabica. proses penjambangan. Iya. Kalau sistem yang ku jelasin tadi. Nah, Iya, katanya iya, itu betul. Arabica lebih mahal ya daripada Ya, ini. kenapa lebih mahal? Kenapa tuh? Prosesnya susah. Susah sekali guys, memang. Kalau Pengeringannya Arabica. juga susah. Iya. Apa pengeringannya? Ya kan tadi seperti tadi kakak bilang, rewel. Arabica tuh butuh yang namanya dimanja. Dimanja. Iya. Lebih dari cewek ya. Lebih Dimanja diprioritaskan ya kak ya. prioritas Iya. itu. Nah, jadi jangan sampai si Arabica ini merasa dia terasingkan. Iya. Harus dipeluk, disayang gitu kan. Diapresiasi terus. Diapresiasi. Karena dia butuh validasi sebenarnya. Oh enggak. Kak Niko, tadi setelah kita banyak pertanyaan yang kita lontarkan nih kakak nih, Iya. kita akan masuk ke challenge berikutnya yaitu mitos atau Atau fakta. Kak Niko, mengelola villa di desa itu lebih mudah daripada di kota, mitos atau fakta? Mitos. Mitos, Kenapa kenapa? tuh? Lebih mudah daripada kota. Lebih mudah ya daripada Iya. kota. Di sini lebih sulit. Oh, iya, kenapa? tuh? Soalnya di sini kan adatnya masih kental tentang Iya. agama. Jadi kita kalau buka wisata itu harus berpikir dahulu. Beda kalau kayak Bogor, Iya, udah iya, bebas. iya, Kalau iya. di sini nggak bisa. Oh. Iya ya, karena di sini agama nomor 1 Ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan Ya. Betul, budaya sekali adat dan budaya agama di Ya. sini. Kakak Niko, kopi enak itu cuma soal mesin dan alat mahal. Mitos atau fakta? Mitos ya. Why? Kenapa? Kenapa tuh? Tergantung orangnya. Itu tergantung orang yang ngolah. Ngelola Bukan ya. tergantung alat. Jadi gimana tangan? Ya. Ya, bisa dibilang Gimana ya. cara Beda tangan, beda hasil. Beda hasil. Iya betul. Gimana cara merostingnya, Ya. grindernya, ya kan? Terus di packingnya. Ya. Iya, berarti bisa dibilang tangan Iya. Kak Niko ini mahal guys. Iya. Makanya Betul bisa menghasilkan sekali. pengelolaan kopi yang berkualitas sangat tinggi. Pastinya di desa, kota, Padang. Dan di belakang kita ada villa mandi angin. Jangan lupa mampir ya teman-teman Rivers yang ada di Kecamatan Semenda Darat Tengah dan sekitarnya. Kak Niko, anak muda desa kurang tertarik dengan pertanian dan kopi, mitos atau fakta? Fakta. Why? Kenapa tuh? Itu tergantung ini sih keluarga ya. Iya. Ada orang tua yang nggak mau anaknya turun lagi ke kebun. Iya betul ya. Padahal menjanjikan. Padahal memang menjanjikan. Nah, saya dulu aja nggak disuruh balik kebun. Iya. Terus siapa yang nyuruh sekarang? Nggak ada, saya sendiri. Karena passionnya udah di situ. Iya. Ya orang tua Karena egois satu ya kita passion. egois juga. Orang tua ingin kita kerja. Nah, saya maunya kebun. Tapi inilah hasil ya. Hasilnya ya. Dan ini adalah bukti nyata. Iya, Luar biasa betul. sekali ya Kak Niko, berarti berdiri sendiri dengan keinginannya, Ya. dengan ketekatannya, Iya. dan inilah hasilnya. Kak Niko, wisata alam itu cepat viral tapi susah bertahan lama. Mitos atau fakta? Nah, ini bingung mitos atau fakta ini masalah itu. Itu tergantung ini aku nggak bisa kalau bilang itu mitos atau fakta. Itu Iya. tergantung dari Pengelolaan pengelola ya. dan inovasi Iya, orangnya. inovasi. Itu aja. benar. Kalau boleh tahu nih Kak Niko, sejak kapan berdirinya Villa Mandi Angin nih? Baru 2 bulan ini. 2 bulan ini tapi luar biasa ya Luar antusiasnya. biasa ya. Iya. antusias, Masya Allah. Dan udah mulai banyak inovasinya. Iya. Ini aja udah terpikir untuk tempat orang nongkrong. Iya ya. Iya dong. Untuk view-view orang foto. Iya. Nah, kita bisa ngambil tuh Kak di pinggir-pinggir Iya. villanya. Kita bikin kayak nanti kita cari ya. Iya, kita cari Kita ya. kita akan kasih banyak ide tentunya biar dituangkan nanti sama Kak Niko ya Iya. Kak Niko. Dan jangan lupa itu dapat persennya kita ya Kak. Aman lah Di-endorse itu. kita ya, di-endorse. Aman lah. Kak Niko. Iya. Wisata Oh alam iya.
Kakak jawab dong. Ya, gitu. Kaniko. Ya, Kopi lokal kalah saing dengan kopi impor. Itu mitos atau fakta? mitos. Mitos Kenapa? ya. Karena kopi kita lebih enak dan mantap. Itu kenapa alasannya? Kak, kira-kira? Tergantung Apa yang membuat seperti yang itu? membuatnya itu. Kalau import itu kan mahal di ongkos kirim. Iya. Itu yang buatnya mahal. Iya. Sebenarnya kopi kita di Indonesia ini lebih bagus, Iya, lebih bagus, lebih alami. lebih alami ya kan? daripada yang diimport. Tapi kalau mau ngalahin harga import itu dari pertanian, perkebunan itu harus kompak. Iya, Mengelola, edukasi Iya. petani. Harus berkolaborasi dengan Ya. pemerintah, dengan masyarakat sekitar. Masalah ya. penjualannya. Iya. Pokoknya itu pemerintah memang harus berperan aktif. Ya itu memang untuk harus memajukan itu. suatu ekonomi suatu daerahnya masing-masing. Teteh, Apa Mbak Revi? setelah mitos atau fakta, kita akan melanjutkan kalimat. Kenapa ketawa? Banyak challenge gini Kak ya. Ya. Pokoknya siap-siap deg-deg-ser aja pokoknya segala sesuatu yang kita lontarkan. Ser Iya, gitu ya. karena kita nggak ada briefing sama sekali. Iya. Kita baru kenal di sini ya Kak Iya, ya. tapi udah kayak akrab, udah kayak saudara ya. Iya pastinya. Kaniko, nanti akan ada melanjutkan kalimat baik dari aku Riani dan Revita. Nanti Iya. Kaniko melanjutkan apa yang kita lontarkan ya. Sesuatu kalimat ini. Bagi saya, desa itu adalah Tempat terindah. Wow. apa emang luar biasa. Karena Villa Mandi Angin ini menyajikan ya suasana alam yang pastinya membuat mata kita terpana. Iya. Cuci mata itu nggak cukup nggak tentu harus ke mall loh. Iya betul. Gak Cuci tentu mata itu harus tempat mahal. Iya, cuci mata itu yaitu adalah melihat yang hijau-hijau dan salah Hijau-hijau. satunya ke Villa Mandi Angin. Ayo cepetan buru-buru teman-teman. Kak Niko, balik lagi kita ya. Kopi yang baik itu sebenarnya kopi. Yang diproses secara benar. Oh, secara benar ya. Emang Ya. ada cara yang nggak benar? Ada itu. Contohnya yang tidak benar seperti Dari apa? kalau yang tidak benar ya tadi udah lihat kan pas di sini jemurnya Iya. di mana orang. Iya. Nah, itu harus misalnya. Dan ada juga korbannya satu kecelakaan, guys. Kak Niko. Villa Mandi Angin bukan sekedar tempat menginap aja, tapi tempat wisata. tempat wisata tuh guys. Ayo langsung aja kunjungin ke Villa Mandi Angin dan ini adalah ini adalah pengelola Villa Mandi Angin. Iya. Jadi boleh langsung aja hubungi Kak Niko. Ya. Kak Niko, pesan Kak Niko untuk anak muda yang ingin kembali ke desa adalah Untuk anak-anak muda yang masih sekolah di luar, untuk yang asli Semendo, kembalilah ke desa kalian, kelola desa kalian sendiri. Dah. majukan desa kalian masing-masing Masing. ya guys. Karena di sini tuh terdapat mutiara-mutiara alami ya yang bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa tentunya dan bisa menaikkan PAD di suatu daerah. Begitu. Ya betul ya. Pastinya kita jangan pernah malu ya untuk berdiri di desa Iya. kita sendiri, Iya, membuat desa memajukan- kita kaya Kalau dengan hasil kita iya, sendiri. Luar betul. biasa sekali ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan Lagi? Kan Niko terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak lo sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya mengelola Villa Iya. Mandi Angin. Luar Soalnya tadi biasa kesini ya. langsung excited banget. Excited. Kita langsung lihat perkebunan kopinya, Iya. kualitas kopinya. Tadi kita sudah dilihatkan ya, Iya, kualitas kopinya begitu bagus sekali. Iya. Dengan keharuman khas dari kopinya tersebut. Kita juga tadi sudah melihat Villa Mandi Angin. Kita diajak ke dalam, luar Iya. biasa sekali ya. Indah Luar pastinya buat biasa. kalian semua. Jangan lupa kunjungi Villa Villa Mandi Mandi Angin. Angin. Tepatnya ada di Desa Kota Padang. Di mana Mbak? Semendo Darat Di Tengah. Kecamatan Semendo Darat Tengah. Boleh kan Niko sebelum kita tutup kasih pesan-pesan untuk Sobat Podcast selaku pengelola kopi sekaligus pengelola Villa Mandi Angin. Beri pesan dong. Terus berjuang. Hai. Niki terus berjuang, sukses selalu. Dah, itu aja. Terus berjuang, sukses, Sukses selalu. Jaya, jaya, jaya. Semangat membara. 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 Saya Riani Raimba. Saya Revita Riani. Saya Moniko. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.